Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya dari kelas HKIA. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Haji Fuad Riyadi, yang terdiri dari 4 soal. Langsung saja, soal pertama yaitu apa itu fikih muamalah. Fikih muamalah yaitu suatu hasil ijtihad para ulama yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Lalu yang kedua yaitu apa itu fikih muamalah. Fikih muamalah yaitu suatu hasil ijtihad para ulama yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum yang berisi tentang hukum-hukum muamalah atau bertransaksi. Lalu yang ketiga yaitu apa saja macam-macam fikih muamalah. Jadi macam-macam fikih muamalah itu ada 2. Yang pertama yaitu ada fikih muamalah adabiyah dan juga fikih muamalah maliyah. Fikih muamalah adabiyah yaitu fikih muamalah yang membahas tentang sikap seseorang atau value seseorang ketika melakukan sebuah transaksi atau bermuamalah. Contohnya yaitu ketika dalam melakukan sebuah transaksi atau bermuamalah, apakah orang tersebut jujur, ridho, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu fikih muamalah maliyah. Fikih muamalah maliyah yaitu fikih muamalah yang membahas tentang bentuk-bentuk akad yang digunakan dalam bertransaksi atau bermuamalah. Contohnya yaitu ketika seorang melakukan transaksi atau bermuamalah, apakah orang tersebut menggunakan akad jual beli, ijarah atau sewa menyewa, atau apakah tersebut menggunakan gadai dan lain-lain. Lalu pertanyaan yang terakhir, yang keempat, yaitu apa saja prinsip-prinsip fikih muamalah. Prinsip-prinsip fikih muamalah itu ada 5. Yang pertama yaitu prinsip robaniyah, yang kedua prinsip al-adalah, yang ketiga prinsip insaniyah, yang keempat prinsip huriyah, dan yang kelima yaitu prinsip adamul gharar wa riba. Yang pertama, prinsip robaniyah secara bahasa yaitu ketuhanan, sedangkan secara istilah prinsip robaniyah yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa ketika dalam melakukan transaksi atau muamalah, kita harus didasarkan nilai-nilai ketuhanan seperti yang terdapat pada Quran surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku itu karena Allah, Tuhan semesta alam. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa kita ini hidup, mati, dan melakukan segala sesuatu itu harus didasarkan karena Allah. Begitu juga ketika kita melakukan transaksi atau bermuamalah, itu juga harus didasarkan karena Allah. Contohnya yaitu kita zakat dari harta perniagaan, dan kita menggunakan keuntungan tersebut sebagai cara untuk melakukan sedekah atau infak. Lalu yang kedua yaitu ada prinsip
Al-adalah. Al-adalah secara bahasa yaitu keadilan, sedangkan secara syariat yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seorang ketika melakukan sebuah transaksi itu harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan, seperti yang terdapat dalam Quran pada Quran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah telah memerintahkan berbuat adil dan melakukan kebajikan. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Oleh karena itu, sebaiknya kita dalam melakukan sebuah transaksi atau bermuamalah, kita juga harus berbuat adil. Contoh seperti melakukan akad mudharabah atau kerjasama, gitu kita harus melakukan membagi hasil kerjasama itu sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak didominasi oleh salah satu pihak. Terus prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip insaniyah. Prinsip insaniyah secara bahasa yaitu kemanusiaan, sedangkan secara istilah yaitu prinsip yang menyatakan bahwa kita dalam melakukan transaksi atau jual beli itu harus didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, seperti saling tolong menolong, menghormati, dan lain-lain. Seperti yang terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, wa ta'awanuna, yang berbunyi wa ta'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanuna 'alal ismi wal udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dari ayat tersebut dapat kita tahu bahwa Allah itu menyuruh kita untuk saling tolong menolong kecuali dalam perbuatan yang buruk. Begitu juga pula dalam bermuamalah, sebaiknya kita harus didasarkan pada prinsip tolong menolong atau kemanusiaan. Seperti yang contohnya yaitu kita melakukan akad qardhasan, yaitu akad pinjam meminjam yang tidak ada bunga atau tambahannya di situ. Nah, dalam akad tersebut itu terdapat unsur saling tolong menolong, karena di situ tidak ada tambahannya, yang kita jual adanya unsur tidak ada tambahannya dalam akad tersebut, sehingga itu termasuk suatu prinsip kemanusiaan. Lalu yang prinsip keempat yaitu ada prinsip hurriyah, atau secara bahasa yaitu kebebasan, sedangkan secara istilah yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa kita dalam melakukan transaksi itu harus didasarkan saling ridho dan tidak ada keterpaksaan atau kebebasan, seperti yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, yang artinya yaitu, wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah itu menyuruh kita dalam melakukan
perdagangan itu harus didasarkan atas saling suka atau saling ridho. Oleh karena itu, sebaiknya kita dalam melakukan transaksi atau bermuamalah itu tidak ada unsur keterpaksaan atau harus saling ridho. Contohnya yaitu seperti ada seorang penjual dan pembeli. Nah, seorang penjual tersebut mengetahui suatu rahasia atau aib dari pembeli tersebut, sehingga penjual tersebut itu memaksa atau menyuruh pembeli tersebut untuk membeli dagangannya. Nah, sehingga pembeli tersebut pun membeli dagangannya karena adanya unsur pemaksaan atau pengancaman tersebut. Nah, akad tersebut itu tidak boleh atau dilarang karena dalam akad tersebut adanya unsur keterpaksaan atau tiadanya saling ridho karena disebut ada sebuah pengancaman. Lalu yang kelima yaitu ada prinsip adamul gharar wa riba. Kata adamul secara bahasa yaitu tidak ada. Berarti secara syariat, secara istilah adamul gharar wa riba yaitu suatu prinsip yang mengatakan bahwa ketika kita dalam melakukan transaksi atau bermuamalah itu ketika kita dalam melakukan transaksi atau bermuamalah itu harus tidak adanya unsur gharar dan riba. Seperti yang terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halallahu bai'a wa harrama riba, yang artinya sungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah itu melarang riba, dan sebaiknya kita juga meninggalkan riba karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu seperti pada contoh dari riba yaitu ketika kita berutang sama seorang senilai 10 juta, kita itu disuruh mengembalikan senilai 11 juta. Nah, yang 1 juta itu termasuk riba karena itu adanya unsur tambahan atau bunga yang di dalam tersebut. Nah, akad tersebut itu tidak boleh karena termasuk riba. Lalu yang contoh gharar yaitu ketika kita membeli suatu kotak box. Nah, di dalam kotak box itu kita tidak tahu isinya apa, tapi kita membelinya itu dengan harga yang sama, sehingga ketika kita membeli kotak box tersebut itu bisa jadi kita untung dan rugi karena isinya kotak box itu berbeda-beda, sehingga dalam akad tersebut itu terjadinya unsur gharar atau ketidakjelasan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.